Selamat sore, Selfie. Pendeta, selamat sore. Sore Bu Nen. Sehat-sehat ya. Sore Bu Selfie. Sore Kak Cita ya. Iya, nah, mukanya belum ada ya? Bentar lagi mungkin Kak. Sore semuanya. Sore Kak Jen. Halo Cita, halo. Sore. Halo Bu Selfie. Nah, mana ini? Nah, nggak pernah kenal ini. Selesai. Selamat sore Bu Selfie. Selamat sore Kak Jen. Selamat sore Ibu Yohana. Selamat sore Ibu Ivon. Selamat sore Bu Nen. Pak Pendeta. Selamat sore Ibu Esther. Selamat sore Kak Cita. Selamat sore Bu. Sore. Mana nih yang lain? Padahal udah diubah ke jam 6 ya. Iya. Iya. Masa masih jam 7 ya? Mundur aja terus. Nah, mundur lagi deh. Mundur-mundur terus. Sehat-sehat ya Ibu-Ibu. Iya bener, harus sehat sekarang mah ya. Kalau ngedenger yang sakitnya jadi kayaknya kepikiran. Udah 11 orang, 11 partisipan. Sore Kak Jen. Sore. Sore Kak Sela. Sehat-sehat. Sore Cita. Harus sehat ya Sel ya. Harus atuh. Bener, semangat kita ya. Harus ceria terus. Nah, itu imun bener, imun yang bagus, itu ceria Bu. Asal jangan cerianya berlebihan. Iya, betul. Nanti Overdosis itu namanya. kita jadi sedih ya. Papa, Mama sehat, Cid? Puji Tuhan, sudah pada mau makan. Puji Tuhan atuh ya. Biasa kalau orang tua mah kalau pasangannya agak drop, pasti pasangannya belahan jiwanya juga drop. Benar. Harus saling ngasih semangat wehnya. Luar biasa. Udah jam 5.59.
Kok Ibu Yohana Natalia nggak kelihatan wajahnya yang cantik? Ngumpet. Kenapa ngumpet? Oma Rika. Oma. Udah lama nggak ketemu Oma Rika. Sore Om Rika. Nggak ngumpet, lagi Bu Selfie, lagi beberes. Oh iya. Sore Ibu Yohana. Sore Karyani. Sore Karyani. Ya. Ibu Riani, Oma lagi Oma, dadah. Oma Bu Lagi ngenalin kita ya. Selamat sore Bu Selvi. Sore Oma, sehat ya? Ya, puji Tuhan. Ella, Sore, Tan. sore Kela. Halo, An. Halo, Kak, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Ya. Kangen ya, Kak, udah lama ketemu. Udah lama ya, kita nggak ketemu ya. Iya. Iya ya. Iya, setahun Oma-oma setengah. makin lama ya nggak ketemuannya. Iya, bener, dah. Yang penting sehat aja dulu, Ya, Ya, bener, amin. biar bisa ketemu ya. Ya. Mama nggak mau kedengeran. Udah jam 6 lebih 1 menit. Gimana ibu-ibu? Kita mau mulai aja atau kita masih tunggu yang lain? Atau tunggu sebentar ya? Tunggu sebentar deh 5 menit. Tunggu Kayaknya sebentar ibunya lah. masih di jalan kehujanan. Tuh. Ya. Sampai Kita 6 tunggu lewat lagi 10 ya. Kita tunggu ya. Ya, soalnya hujannya lumayan. Mm-mm. Kayaknya masih Boleh. belum ya. Pengertian nih Ibu Kordanya. Bu Esther, apa kabar? Mana dedenya Bu Esther? Hujan ya Bu Ivan ya? Hujan, Bu. Ini ada Oma Esther. Ini di Ciawi nggak hujan loh. Iya, hujan, Bu. Di Ciawi enggak Bu Ivon? Tahu ya. Iya, enggak itu ya, enggak Oh, merata mulai gitu ya. tuh. Di Kenari hujan nih. Ngeleng hujan. Baru mulai hujan. Udah berhenti hujan di Kenari. Jan, Ya, udah Iya, baru mulai hujannya. Udah berhenti ya. selamat sore semuanya ibu-ibu. Selamat sore. Sore Bu Ini Ili. sih basah. Siapa itu yang baru datang? Saya ya. Dandan. Aku mau ikutan Zoom, kata dia. Aku harus dandan. Aduh, kayak mamanya Iya bener. Ikutan boleh. Iya. Ael. Mana nggak kelihatan? Oh, ngumpet. Bu Selfie. Ngumpet dikit. Wanita GKP kecil. Kan generasi nanti itu kan. Iya calon wanita GKP. Calon. Generasi mendatang.
Kok pada diam? Menunggu apa sih? Terpesona. Nunggu yang masuk. Kalian saling memandang. Buka Kangen kirimin itu salam teh. katanya Bu. Ada Ibu Helena, selamat datang Ibu Ada Ibu Helena. Helena, selamat datang Ibu Helena. Kamu nggak saya HP tidak? Sama. Sama. Ada bayi. Selamat sore. Sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Waneneng. Jam berapa, Jen? Jam 6:06, Bu. 4 menit lagi. Tuh Cahaya kelihatan lagi tuh. Hai. Ngintip. Kajian dimulai aja, Jan. Ya, iya, udah jam 6:10 tepat. Iya. Iya, Bu. Ya, selamat sore Ibu-ibu semua. Dan selamat sore juga untuk Pak Pendetari. Pada sore hari ini kita kembali TGKP akan bersama perempuan dan kita kali ini, yaitu hawa nafsu. Liturgos nanti akan dilayani oleh Ibu Cita yang semestinya oleh Bu Else, cuman karena anaknya sakit digantikan oleh Ibu Cita. Dan pelayan firman pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ari Kurniawan dan untuk Ibu Cita dipersilakan untuk memimpin liturgi kita.
Baik, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai latihan KPP online sore hari ini, ada beberapa yang akan disampaikan. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian kaum perempuan secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Yang pertama, kita dapat mengikuti bernyanyi di tempat masing-masing, namun Zoom kita dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika kita akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengungkapkan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan nyanyian pembuka pelengkap Kidung Jemaat 219, bait 1 dan 2 di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasih Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Yesus Tuhanku. Dan salam kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Marilah ibu-ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan dengan segala keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera beserta ibu-ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari pagi kami beraktivitas hingga sore hari ini. Kami ibu-ibu pelayanan perempuan di KP Sukabumi dapat berkumpul untuk mengadakan kebaktian. Tuhan, walaupun masih harus melalui media daring, Zoom, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak mematahkan semangat kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu, untuk kembali kami sharing dan bertatap muka walaupun masih jarak jauh. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini bagi ibu-ibu yang belum bisa bergabung di tempat ini, di media Zoom ini, Tuhan berkati dimanapun ibu-ibu berada. Tuhan, pimpinlah kebaktian online kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 172, bait yang pertama di heningnya malam ini. Baik, untuk pemberitaan firman kepada Pak Ari, dipersilakan. Ya, Ibu, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai 10. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, kita mohon Roh Kudus membimbing kita semua. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pada sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami datang dalam ibadah kami ini, bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Roh Kudus membimbing kami di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan hikmat pengetahuan yang asalnya dari Tuhan saja.
sehingga kami dapat melakukannya juga di dalam keseharian hidup kami. Dan hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, berkata dia, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunlah ya Bapa atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kiranya kami boleh hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini, berbagi setiap orang mendengar firman Tuhan, dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat sore. Ya, pada saat ini temanya singkat, padat, tapi cukup menggelitik. Hawa nafsu. Bilang atau berbicara tentang hawa nafsu, pastinya kita bisa mungkin membayangkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita ingini atau apa yang ada di dalam hati kita. Hawa nafsu seringkali dipahami juga sebagai sebuah dorongan atau keinginan yang muncul dalam diri kita, tetapi diartikan sebagai sesuatu hal yang negatif. Sesuatu hal yang dibayangkan sebagai sebuah bentuk keinginan daging yang membuat seseorang jatuh kepada keberdosaan. Hawa nafsu, gitu ya. Menurut ibu-ibu, hawa nafsu itu apa? Nggak apa-apa, dari awal kita sharing aja. Hawa nafsu apa sih menurut ibu-ibu? Tergantung situasinya, Pak. Nah, secara umum.
Hawa nafsu marah-marah. Hawa nafsu itu marah-marah. Bentuknya ya, ini bentuknya hawa nafsu salah satunya Emosi ya. terekspos melalui marah-marah. Oke, yang lain bentuknya. Menurut ibu-ibu hawa nafsu apa? Ini ada banyak nih, ada 23 akun berarti selain saya. Keinginan daging mungkin pendeta. Iya tadi, ya oke, keinginan daging. Emang daging pengen apa sih? Pengen macam-macam. Supaya kita lebih enak nantinya ke belakangnya dalam pembahasan firman Tuhan ini. Kalau ibu-ibu punya hawa nafsu nggak sih? Jadi pendeta pakai shopping. Ya? Mungkin hal yang tidak bisa dikendalikan oleh hati dan pikiran, Pak. Iya, ya pertanyaannya sederhana nih, Bu. Ini bisa bukan di spotlight seperti ini atau kita bisa ngelihat secara penuh? Maksudnya gini, pertanyaannya sederhana banget. Kira-kira kalau hawa nafsu di ibu-ibu tuh biasanya apa sih hawa nafsunya? Ya gitulah. Perasaan mungkin ya, Pak. Bentuknya tadi kan udah salah satu bentuknya marah-marah atau yang lainnya. Atau hawa nafsunya apa sih? Perasaan kita, Pak. Iri sama tetangga, Pak Pendeta. Iri sama tetangga, oke. Yang lain. Belanja online, Pak Pendeta. Oh, itu hawa nafsu itu ya, hilaf. Kalau julid termasuk nggak sih hawa nafsu? Julid mungkin ya teman-temannya iri hati juga itu ya. Akhirnya ngegibah ya. Terus yang lain? Sebuah perasaan, Pak Pendeta. Sebuah perasaan, iya. Kalau perasaannya apa nih maksudnya hawa nafsunya? Kalau ibu-ibu hawa nafsunya apa sih? Kalau tadi kita definisikan hawa nafsu itu adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat sesuatu hal yang kurang baik. Nah, kalau ibu-ibu dalam pengalaman ibu-ibu sendiri, dalam keseharian ibu sendiri, kira-kira diterjemahkan seperti apa tuh? Dorongan yang membuat sesuatu hal yang sebenarnya kurang baik atau hasilnya pun juga jadinya tidak baik juga. Pengen menang sendiri kali, Pak Pendeta. Pengen menang sendiri, oke. Nah kan yang gitu-gitu aja. Sesuatu hal yang mungkin ada kita ketemukan di dalam keseharian kehidupan kita. Karena orang seringkali ngomong, wah ini hawa nafsu dan sebagainya. Yang mendorong orang, wah pada akhirnya menunjukkan tentang apa sih yang ternyata ini dia nih orang yang pengen sesuatu hal yang lebih, tetapi dengan cara yang mungkin tidak tepat atau salah sekalipun gitu ya. Nah, dalam penjelasan bacaan Alkitab pada saat ini ada hal-hal yang dituliskan oleh penulis dalam kitab kita di Yakobus ini. Dia pertanyakan di awal dalam sebuah pertanyaan reflektif, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ada sebuah kasus yang diangkat di sini, bahwa ada sengketa, ada pertengkaran di antara jemaat pada saat itu. Bagaimana mereka ternyata sebagai orang-orang ini kan ditujukan kepada kedua belah suku di perantauan ya. Orang-orang yang merantau itu kita tahu sebagai orang-orang perantau, kita di sini berjuang untuk hidup gitu ya, untuk bertahan hidup, untuk sama-sama berusaha agar kita bisa bertahan, survive dari berbagai macam tantangan, agar kebutuhan kehidupan kita, keluarga semua tercukupi dengan baik. Ada juga yang mengadu nasibnya, agar apa? Agar kehidupannya dulu mungkin di tempat asalnya seperti apa, tetapi harapannya bahwa di tempat perantauan semuanya hidup bisa lebih baik lagi. Angkat tangan di sini yang orang perantauan dari Sukabumi. Banyak ya orang perantauan di sini. Apa semuanya nih perantauan? Hampir sebagian besar kayaknya nih perantau gitu ya. Pasti kita berharap bahwa di Sukabumi, di kota ini, di tempat kita bekerja, di tempat kita membangun keluarga, di tempat kita
hidup pada saat ini, ya semuanya kehidupan menjadi lebih baik. Segala sesuatunya kita bisa merasakan bahwa ada perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu tentu kan harapannya. Bahwa semuanya punya tujuan yang sama, hidupnya baik, damai, sejahtera, ya. Kalau bisa sukses semuanya, kita semuanya orang yang semuanya itu kan keinginan kita. Ketika kita datang dari tempat yang jauh, kita harapannya apa? Ya sukses lah, bahagia keluarga kita. Kita sehat semuanya, kita bisa berusaha dengan baik. Ketika kita masuk ke dalam kehidupan persekutuan, ya kita bisa bersekutu dengan baik. Kenapa? Ketika kita masuk ke tengah lingkungan sosial masyarakat, ya kita berharap punya tetangga-tetangga juga yang baik gitu kan. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan segala kemajemukan atau dengan keberagaman, walaupun berbeda-beda kita bisa beriringan bersama-sama. Karena tentu kita berharap semuanya itu, situasi dan kondisi yang menyenangkan, suatu situasi dan kondisi yang baik, yang kondusif bagi pertumbuhan kehidupan kita, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Namun kenyataannya, gitu ya, ini yang menjadi sorotan dari Yakobus. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada sesuatu hal yang memang kalau kita lihat dari pertanyaan ini, persoalan yang muncul adalah bagaimana mereka ternyata walaupun ya dengan latar belakang yang berbeda-beda mungkin seperti itu. Ya dengan tujuan yang mungkin walaupun tadi kita katakan sama-sama pengen sukses, sama-sama pengen hidup baik, sama-sama pengen hidup senang, sama-sama pengen bahagia, sama-sama pengen damai dan segala macamnya. Tetapi ternyata cara yang dipakai masing-masing itu pada akhirnya membuat benturan satu dengan yang lainnya. Sehingga tadi muncullah sengketa, muncullah pertengkaran. Yang dianalisa di sana oleh penulis, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Wah, saya pengen lebih. Saya pengen lebih hebat. Saya pengen lebih bisa. Saya pengen lebih dikenal. Saya pengen lebih diperhatikan daripada yang lainnya. Saya pengen lebih dilayani dari yang lainnya. Saya pengen lebih dihargai daripada yang lainnya, saya lebih dihormati dari yang lainnya. Saya pengen, akhirnya apa? Kompetisi di antara masing-masing pribadi-pribadi itu. Membuat semuanya ingin merasa bahwa, saya nih, gitu ya, menunjukkan tentang dirinya. Dan ini menjadi persoalannya. Dijelaskan kemudian kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, itu kan caranya tadi. Pengen sesuatu, nggak dapet, akhirnya apa? Ya, membunuh. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sama siapa aja dilawan, dilabrak, segala macam. Nggak peduli situasi dan kondisinya seperti apa. Bagaimana semuanya itu pada akhirnya hanya berujung kepada sebuah perkelahian, pertikaian. Kenapa? Karena rasa iri hati. Ibu-ibu, kalau iri hati itu, kenapa bisa muncul iri hati sih? Biasanya iri hati itu muncul karena apa? Orang lain lebih dari kita. Orang lain lebih dari kita. Jadi iri, kita pengen lebih dari orang lain, atau kita pengen sama? Karena nggak punya dari orang lain. Karena nggak punya, jadi iri. Terus? Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau iri hati itu asalnya kenapa bisa iri hati? Karena tidak mampu. Iya, karena nggak punya, nggak mampu gitu ya. Atau karena tadi pengen lebih dari yang lainnya gitu ya. Kalau di kalangan ibu-ibu iri hati itu soal apa biasanya? Yang muncul. Passion, Pak. Passion.
Oh, gitu ya. Ibu ini bajunya minggu depan ibu ini, saya mau kayak gitu, tolong kajian bikinin ya kayak yang ibu itu gitu. Artinya saling melihat tampilan gitu ya, penampilan. Wah kok bisa bagus banget ya bajunya, cantik banget bajunya segala macam, pengen dong gitu ya. Ada yang dipakai bagus gitu ya, wah pengen juga dong. Tadi sama kata Bu Sela juga, tapi nggak mampu nih, nggak punya gitu ya. Akhirnya iri. Kalau iri ibu-ibu mengelola rasa iri yang kita punya, anggap ya semua orang mungkin punya rasa iri gitu ya. Tinggal tergantung bagaimana mengelolanya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengelola rasa iri kita? Kalau saya mah julid, Pak Pendeta. Oh, malah dijulit ya. Harusnya dikelola dengan baik, ditekan, malah jadi julid ya. Ih, palingan itu juga KW gitu kan ya. Palingan juga itu, boleh minjem. Palingan juga itu, gitu ya. Akhirnya kita nyari-nyari apa yang saya bisa punya lebih dari dia. Gitu. Malah jadi julid ya. Julid kan apa? Jadi ngomongin aja. Jangan-jangan itu dapatnya nggak bener nih. Gitu. Akhirnya ya udah, itu kan bahan enak nih ya. Bahan yang kalau kita bilang nih, bahan hot yang untuk kita bisa bagikan untuk mungkin ketika kita sebenarnya punya perasaan itu dari kita sendiri, tapi kita main berbagi nih, bukan berbagi berita baik, tapi berbagi kejulitan kita dengan yang lainnya. Kamu lihat nggak tuh ibu itu datang nih misalnya ke gereja gitu, waduh menor banget ya. Bajunya ini begitu. Akhirnya apa? Ya diberbagi. Awalnya orang-orang mungkin nggak perhatian, ya orang biasa aja. Tapi karena kita ngomongin gitu, oh iya juga ya. Nah, yang lain ikutan dah. Ngumpul kok seru banget yang lain datang lagi. Oh begitu, lama-lama apa? Udah. Yang awalnya dari satu orang, jadi banyak bener yang ikutan nimbrung ngejulit. Apalagi? Itu kan dari sisi negatifnya. Orang iri malah jadi julid misalnya gitu. Tapi kalau kita sendiri, menurut ibu-ibu nih, menahan rasa iri, menahan perasaan ingin yang lebih ketika kita tidak bisa, apa yang dilakukan? Apa diam aja? Ada nggak yang diam aja? Diam aja sambil ngimpi-ngimpi gitu kan. Mudah-mudahan kecapai gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Sama punya. Bersyukur ya Pak Pendeta. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita berikan kepada Tuhan, dari Tuhan. Terus kalau misalnya irinya untuk hal-hal yang baik, ya kita semangat gitu untuk mencontoh, meneladani apa yang dia lakukan. Misalnya kan ada juga kan kita iri ketika orang lain melakukan kebaikan. Nah, itu mungkin menurut saya perlu kita contoh gitu dan kita lakukan kalau untuk kebaikan gitu. Mungkin itu Pak Pendeta. Jadi itu kalau yang ya, itu ada kategori iri karena kebaikan ya, melihat kebaikan. Apa bukan itu motivasi untuk kita untuk melakukan hal yang sama? Oke lah, ini dari sudut pandang yang lain nih. Bersyukur pastinya dong, gitu ya. Cara kita untuk menangkal rasa iri hati yang paling tepat, salah satunya adalah bagaimana cara kita mensyukuri semuanya yang kita miliki. Ya kita begini, ya begini gitu ya. Kalau orang bisa begitu, ya itu adalah bagian dari kehidupan orang lain. Tetapi kita tetap diajak untuk bersyukur, walaupun pengen. Walaupun tetap berharap, kalau bisa juga punya. Gitu ya. Tapi minimal kita punya rasa syukur dulu. Artinya apa? Kita bisa melakukan semuanya itu. Karena apa? Karena tadi yang dibilang, dicontohkan ini, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Apa? Udah berusaha tapi nggak dapat juga. Akhirnya apa? Malah pada akhirnya malah bertengkar, kamu berkelahi. Karena apa? Karena tadi mungkin responnya rasa iri kita dibuat sebuah situasi dan kondisi di mana kita malah memicu pertengkaran dengan yang lainnya. Selanjutnya dikatakan juga, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kalau gambarannya seperti ini, menurut ibu-ibu ini contohnya yang seperti apa? Berdoa, tapi berdoa yang salah,
karena niatannya adalah untuk dihabiskan, memuaskan hawa nafsu kita. Kita banyak hal yang bisa kita lihat dari hal yang seperti ini. Ini menjadi hal yang mungkin menjadi hal yang juga bisa saja sulit juga. Ketika satu sisi di dalam kehidupan kita, tadi kita pengen mencapai sebuah titik di mana kita bisa dikatakan berhasil, kita bisa dikatakan sukses, kita bisa dikatakan sejahtera dan sebagainya, atau bahagia atau sebagainya. Tetapi di satu sisi mungkin kita sudah cukup berdoa. Dan salah satu bagian dari ejawantahan dari niatan kita, harapan kita itu adalah bagaimana kita menginginkan sesuatu di dalam diri kita. Dan ketika kita menginginkan sesuatu itu, tetapi ternyata tadi, kita pengen itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk balas dendam kepada yang lainnya misalnya. Untuk memamerkan, untuk kepada orang lain. Untuk di apa? Supaya orang lain melihat bahwa kita ini sukses. Untuk sebagai sebuah kesombongan di dalam diri kita. Supaya apa? Kita puas. Karena masih berkaitan dengan yang tadi di atas. Rasa iri kita. Karena kita pengen sesuatu, tapi kita tidak bisa memperolehnya. Sampai pada akhirnya tadi, kehidupan kita yang seharusnya gitu ya, dapat menekan ataupun mengatasi persoalan-persoalan hawa nafsu itu malah dengan berdoa, malah itu dipakai sebaliknya. Karena doa apa sih bentuk doa itu? Ya doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Mungkin orang seperti itu menggambarkan secara umum. Tetapi dalam doa itu juga ada ungkapan harapan kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita inginkan bahwa di dalam doa itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan benar seperti apa yang dikehendakinya. Bukan sebaliknya, bahwa kita ingin mengendalikan apa yang Tuhan akan berikan buat kita semuanya. Sehingga apa tadi? Karena kita pengen sesuatu hal yang tadi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Pengen sesuatu hal yang memang nantinya pada akhirnya membuat kita menjadi lebih dari lainnya. Maka itu yang tadi dikatakan. Walaupun dia sudah berdoa tetapi dia tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena salah berdoa. Niatannya apa doanya? Pengen apa? Tetapi itu untuk ya memuaskan hatinya saja. Karena ketika kita berdoa artinya apa? Kita memohon kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Pastinya sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk membalas rasa iri hati kita. Bukan untuk ya memuaskan sekali lagi apa yang menjadi keinginan daging kita dan sebagainya. Tapi agar apa? Agar Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan berkat atas setiap doa-doa kita yang terjawab, tentu itu semuanya dipakai agar bagaimana hidup kita akan semakin memuliakan Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Sudah diberi, ternyata untuk apa? Untuk kesombongan diri kita. Suatu saat kita gambarkan secara sederhana. Aduh, ada kesempatan nih, dapat baju baru yang tadi diinginin. Doa kita, aduh pengen juga ya, mungkin curhat sama suami gitu ya. Pengen juga dong seperti itu gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk dapat ternyata. Dikasih. Ternyata apa yang menjadi harapan kita terkabul. Apa yang menjadi doa kita terkabul. Bajunya mau dipakai buat apa Ibu-ibu? Saya ngambil contoh yang sederhana aja ya. Pengen baju yang cantik, yang bagus, gitu ya, yang sesuai dengan keinginan hati kita. Ya kita berdoa dalam hati kita mudah-mudahan ada rezeki kita dapat baju itu. Pas baju itu dapat ternyata,
Kira-kira baju itu mau dipakai buat apa? Buat kondangan, Pak. Buat kondangan. Oke, buat kondangan. Soal yang lain. Maksud saya adalah ketika kita mendapatkan entah baju itu ya, pakaian, perhiasan dan segala macamnya, kita mau pakai buat apa? Mau menunjukkan kepada yang lain? Betul itu Pak. Supaya di saat pakai itu semua orang melihat. Iya. Supaya tampil oke. Kalau tampil baik, ya semua orang harus berusaha untuk tampil baik, gitu ya. Tapi kalau niatan ditambah lagi untuk kesombongan diri, Tuhan ngasih berkat nih. Apa yang kita harapkan, kita dikasih. Dapat pakaian, misal dapat perhiasan, misalnya gitu kan ya. Atau kita dapat yang sesuatu hal yang materi apapun juga yang kita ingini tadi. Ya, kita mau pakai buat apa? Gitu pertanyaannya. Atau hanya sebagai benda yang kita pakai secara fungsinya saja. Ya tadi untuk penampilan kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Atau ada juga rasa hati kita. Nih, lihat dong nih baju gue, maaf, nih bahasa sono ya. Baju saya nih lebih baik nih. Baju saya cantik kan? Gitu. Baju saya oke kan? Kamu nggak punya. Saya bisa kan punya ini, punya itu. Kamu nggak punya. Sekiranya kita menyederhanakan ya, apa namanya pemahaman kita tentang hal yang tadi itu ya seperti tadi. Niatannya apa? Kita udah koreksi belum nih? Untuk berlomba-lomba kah? Atau untuk apakah? Atau memang itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita memberikan yang terbaik, kita memakai suatu hal yang terbaik, suatu hal yang pantas di hadapan Tuhan. Seperti itu. Sesuatu hal yang pada akhirnya menjadi berkat juga. Oleh karena itu yang harus kita jaga apa? Hati kita nih sebenarnya nih. Persoalan yang kita bilang tadi, hati kita yang bisa saja dikuasai oleh si iblis tadi, yang dikatakan di ayat 7. Yang menyebabkan apa? Kita punya tadi, dorongan, hawa nafsu untuk melakukan berbagai macam hal yang pada akhirnya sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa kita ini tidak mengindahkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena perbuatan-perbuatan kita pada akhirnya ada perbuatan yang tidak baik. Maka dikatakan lagi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini berat nih, ibu-ibu. Kita bermusuhan dengan yang lain, kita bermusuhan dengan Allah. Jadi kita diajak untuk, wah ini tantangan hidupan sosial ini yang seperti ini nih. Kalau kita baca yang ini, ya kita harus benar-benar memahaminya dengan cakrawala yang sangat luas sekali, bahwa ya apa yang kita ikat gitu ya, persahabatan dengan dunia yang tadi diiringi dan disertai dengan berbagai macam hawa nafsu tadi adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita ngaku cinta Allah atau kita cinta Yesus seperti itu, kita mengasihi Allah, artinya kan Yesus sendiri menyatakan kasihi Allah, ya kasihi sama juga. Gitu. Dan sebaliknya di sini dikatakan, ya kalau kamu mengasihi dunia ini, artinya kamu memusuhi Allah. Karena apa? Karena memang satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Allah menghendaki agar kita hidup dalam kasih, dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, hidup dalam jalan yang benar. Tapi ketika kita dengan segala hawa nafsu kita seperti itu, maka itu menunjukkan bagi kita semua bahwa apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah.
Makanya dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita nggak pengen jadi musuh Allah pastinya. Tapi secara nggak sadar, mungkin kita bisa saja terjebak dalam sebuah persoalan-persoalan di mana kita seperti tidak mengenal Allah sebagai taban, sebagai sahabat, sebagai juru selamat kehidupan kita, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak menghiraukan apa yang dikatakannya. Kita tidak menghiraukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kita kehendaki apa? Ya apa yang kita ikat di dunia ini, itu yang menjadi segala-galanya. Tapi satu sisi mau mengaku gitu ya, mengaku bahwa saya mengasihi Allah. Saya cinta Yesus. Tapi sisi yang lain, kalau orang mengasihi, artinya apa? Ketika orang yang mengasihi itu mengatakan sesuatu hal yang baik, meneladankan sesuatu hal yang baik, mengajarkan dan mengingatkan kita tentang suatu hal yang baik, pasti kita akan berusaha untuk mendengarkannya. Kalau ada orang yang mengarahkan kita, ada orang yang membawa kita kembali kepada Tuhan, ada orang yang mengingatkan kita ketika kita salah dan segala macamnya, artinya itu sesuatu hal yang, ya ketika kita menganggap semuanya itu adalah bagian dari proses kehidupan kita yang mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saya juga. Dalam konteks persoalan persahabatan misalnya seperti itu. Seorang sahabat pasti akan berusaha untuk mengingatkan bagi kita semua tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Ada seorang teman yang mengingatkan kita untuk melakukan suatu hal yang baik atau suatu hal yang benar, misalnya seperti itu. Bagaimana cara kita untuk meresponnya? Kalau kita masih punya hawa nafsu, apapun itu nggak akan didengar. Nggak akan digubris. Walaupun kita tahu itu semuanya baik, kita mengamini semuanya itu juga datangnya dari dasarnya adalah dari firman Tuhan dan segala macam. Kalau kita masih punya hawa nafsu, nggak akan beres. Orang bilang jangan begini, jangan begitu. Kita tetap dengan ketegaran hati kita. Hawa nafsu kita menggebu-gebu. Emosi kita malah semakin menggebu-gebu. Amarah kita malah semakin menjadi-jadi. Sabar, tenang, misalnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya apa? Wah, saya mau menunjukkan diri saya. Saya pengen tahu orang lain, wah, saya benar nih. Sehingga apa? Pada akhirnya ketika kita sedang membangun sebuah kehidupan dalam kebersamaan dan suatu dalam kehidupan persekutuan di dalam keluarga dan masyarakat dan persekutuan di gereja dan sebagainya, ini menjadi kontraproduktif. Dan Allah nggak menyukai hal-hal yang seperti itu. Karena maka dari situ tadi direfleksikan ya, dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Mungkin bahasa lain jangan ngaku sahabat Allah. Ya. Kalau kita masih melakukan apa yang mungkin kita pahami sebagai sebuah tindakan yang jauh malah dari apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi kan ini kan manusia gitu ya. Mungkin kita akan ya manusia punya kelemahan, manusia punya kekurangan. Sama seperti ilustrasi sebuah perkawanan gitu ya. Kadang-kadang ya putus nyambung. Ada masalah dikit pertemanan ya bisa saja saling menjauh. Tapi ada waktunya dekat lagi dan segala macamnya. Apakah kita juga memberlakukan itu kepada Tuhan? Kita kan ngomongin ke Tuhan. Pernah putus nyambung sama Tuhan nggak? Nah, sebenarnya gitu. Kalau Tuhan selalu membuka hatinya buat kita semua, menerima kita.
Oleh karena itu kita mendengarkan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Berjuang untuk segala sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan itu menjadi suatu hal yang penting buat kita untuk kita pahami pada saat ini. Kita berharap bahwa segala sesuatunya ini dapat kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Ini menjadi soal buat kita semua. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Biasanya ibu-ibu kalau ngelihat ini kadang-kadang yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan iblis yang lari, kita yang lari. Malah kita yang tunduk, kita yang takut sama iblis. Kan begitu. Padahal di sini dijelaskan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ada potensi nih bahwa iblis akan lari. Asal kita mau tadi tunduk kepada Allah dan lawanlah semua itu. Lawanlah godaan itu, lawanlah cobaan itu, lawanlah hawa nafsu itu. Ya lari itu nanti. Tapi persoalannya apa dalam kehidupan kita? Ya kita yang lari, kita yang ketakutan. Bukan iblisnya yang takut, malah kita yang takut. Kadang-kadang takut iblis dengan seperti apa? Ya orang takut apa? Takut kehilangan juga. Iblis menggoda kita dengan apa? Oh, kalau kamu kehilangan ini, nanti gimana hidupmu? Kalau kamu kehilangan itu, nanti bagaimana kehidupanmu selanjutnya? Sehingga kita mengatakan, saya nggak mau kehilangan ini, saya nggak mau kehilangan itu. Makanya kita mau apa? Ya udahlah, saya berteman aja sama iblis. Berteman dengan hawa nafsu kita. Karena kita ketakutan, kehilangan apa? Yang kita sudah miliki. Walaupun kita tahu itu salah. Dan itulah yang menjadi perhatian juga buat kita juga pada saat ini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Itu kan bahasanya tadi, mendua hati jadinya. Di satu sisi mengikut Tuhan, di satu sisi tentunya ini menjadi persoalan juga dalam kehidupan. Bahwa ya dia melakukan segala sesuatunya seperti yang hanya dia ingini. Tetapi ya dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita berataplah, hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Intinya yang terakhir sebenarnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kalau persoalan hawa nafsu itu, agar kita ingin ditinggikan, maka stoplah. Berhentilah. Mulailah untuk memikirkan ayat 10 ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kalau ibu-ibu suruh milih gitu ya, ditinggikan oleh Tuhan apa ditinggikan oleh manusia? Dua-duanya pasti. Ditinggikan manusia, ditinggikan Tuhan. Tapi kan persoalannya nggak bisa begitu. Kadang-kadang seperti tadi kita bahas di awal, ditinggikan manusia, kadang-kadang prosesnya, ya kalau memang kita melakukan kebaikan segala macamnya, ya bukan dari kita sendiri, kita pengen dihormati, ya mungkin orang lain yang akan melakukan semuanya itu tanpa kita minta, tanpa kita suruh, hormati saya dong, hargai saya dong, tinggikan saya dong, bukan. Nah di sini dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Siapa sih kita? Kita menyatakan bahwa ya inilah kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin bagi kita semua kita katakan,
ya kekurangan, ada kelemahan kita semua. Kita bisa saja tergoda dengan iri hati, hawa nafsu, berbagai macam keinginan-keinginan duniawi dan sebagainya. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, rendahkanlah hatimu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi diri kita dan meninggikan diri kita. Ketika orang lain mungkin merendahkan kita dengan segala keberadaan kita, tapi percayalah kalau kita tetap pada jalan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan melihat semua perbuatan kita. Tuhan tidak tinggal diam dengan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang menjadi bagian anugerahnya bagi kita semuanya. Itu yang perlu kita pahami juga pada saat ini. Sehingga kita hidup boleh bersama-sama untuk ya beriring, kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing tugas dan peranan kita ya kita kerjakan saja dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan hawa nafsu merongrong kehidupan kita dan membuat kita malah ya selain jauh dari sesama juga jauh juga dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah ya saling mendekat dengan satu dengan yang lainnya dan lebih dekat lagi juga dengan Tuhan. Kita percaya pada saat ini walaupun saat ini kita dalam posisi yang berjauhan satu dengan yang lainnya secara Zoom gitu ya. Kita dari rumah masing-masing dan sebagainya. Tapi kalau apa yang difirmankan Tuhan ini juga kita amini dan kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama, tentu yang jauh juga dekat. Semangat kita tetap sama gitu. Motivasi kita bersama-sama tetap terjaga. Untuk apa? Ya sama, kembali lagi ke awal. Kita banyak sekali orang perantauan gitu. Kita pengen bahagia, damai, sejahtera, berhasil dan segala macamnya. Yang kita tahu bahwa nggak mudah juga gitu ya. Ada banyak tantangannya, pergumulannya dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian harus berjuang dengan lebih keras lagi. Dan begitu banyak persoalan yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita bersama-sama dalam sebuah persekutuan, kita sama-sama sehati dan bagaimana kita bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lainnya, maka ya tentu minimal gitu ya. Walaupun kita tahu masalah kehidupan saat ini semakin berat gitu ya. Semakin banyak masalah-masalah dalam kehidupan, apalagi masa pandemi seperti ini. Berat juga pastinya buat ibu-ibu di masa pandemi ini untuk terus bagaimana caranya untuk tetap berkarya, bagaimana tetap berusaha dan sebagainya. Tapi ya kita bisa menyadari bahwa kita juga punya para sahabat yang akan senantiasa mendukung dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang satu yang lain merasakan bahwa ya larut dalam kelemahan dan dalam ketidakberdayaannya. Tapi satu dengan yang lainnya merasakan bahwa ya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan seperti yang ayat pertama katakan. Dalam sebuah pertanyaan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tapi bagaimana kita bersama-sama melihat bahwa yang enak mah pertanyaan ini kita ganti. Dari manakah datangnya damai sejahtera dan sukacita di antara kamu? Bukankah ketika kita bisa mengendalikan setiap hawa nafsu yang ada di dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita semakin bermakna, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang. Ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan reflektif terakhir buat kita semua, buat Ibu. Pertanyaan sih dari kita renungan ini dari Sinode Setara. Pertanyaannya,
Kesulitan apa? Kalau kesulitan nggak usah dulu ya. Saya langsung ke pertanyaan kedua. Pernahkah berhasil dalam mengendalikan hawa nafsu? Pernah merasa berhasil mengendalikan hawa nafsu nggak, Ibu-ibu? Ini bagian sharing kita. Saya nggak usah ngomong jauh-jauh, di rumah dulu. Supaya gampang. Pernah berhasil mengendalikan hawa nafsu? Bukan pertanyaannya apakah bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini pernah nggak berhasil mengendalikan hawa nafsu? Itu pertanyaannya di sini, pertanyaan reflektif. Pernah, Ibu-ibu? Diam berarti pernah atau diam berarti enggak? Pernah. Puji Tuhan pernah, Pak. Puji Tuhan pernah mengendalikan hawa nafsu. Berat nggak mengendalikan hawa nafsu? Berat sekali, Pak. Pakai sekali ya. Berat sekali. Ya, jangan berat banyak-banyak, capek. Beratnya sekali aja. Terus kok bisa lewat udah berat sekali gitu? Ada orang-orang yang dekat dengan kita yang selalu mengingatkan kepada kita, memberi support gitu kepada kita. Dan ya kembali dengan doa, Pak. Dengan doa, dengan para sahabat atau orang-orang terdekat yang terus mensupport kita. Oke, yang lain? Ya pernah Pak, itu pun setelah diingatkan pasti, karena kalau di lingkungan rumah yang paling terdekat adalah suami. Ya saya bersyukur punya suami yang kadang-kadang ya selengean, kayak bukan selengean sih, maksudnya sering bercanda, tapi pada saat istrinya bercerita tentang hal-hal hawa nafsu yang ada di diri saya, misalnya lagi kesal sama orang, terus menginginkan sesuatu, dia meredam karena pada saat kita menginginkan sesuatu, mungkin contohnya kayak tadi ya Pak ya, baju, jadinya akhirnya keributan pada saat kita tidak bisa mengendalikan dan pasangan kita juga tidak bisa mengingatkan bahwa kondisinya seperti ini loh, gitu kan. Namanya manusia pengen punya keinginan, tapi pada saat sesama kita juga punya keinginan, lalu kita direm, diingatkan, ya terus berdoa, kalaupun kita ada rezeki, kita mungkin bisa mendapatkan itu, kalaupun tidak, memang hanya Tuhan hanya memberikan sampai seperti itu saja gitu. Jadi lebih seringnya memang diingatkan, karena manusia tidak luput dari harus diingatkan pasangannya atau sampingnya lah gitu Pak. Terima kasih. Satu kata yang digarisbawahi, ngerem. Ibu-ibu kira-kira nih, ibu-ibu yang ada di grup di Zoom ini, kebanyakan ngerem apa kebanyakan rem belum? Belum. Belum. Tadi kan ada kata ngerem dulu nih, ngerem keinginan itu kan ngerem gitu, berhenti gitu ya, stop dulu nih, hati-hati gitu ya. Kalau remnya blong itu kadang-kadang udah masalah. Kalau kendaraan aja kalau rem blong itu bisa aja kita kecelakaan gitu dan sebagainya. Ini kira-kira gimana caranya kita supaya nggak ngerem blong itu? Ya, itu yang mungkin menjadi tantangannya buat kita juga semuanya. Bahwa memang ini pergumulan tentang hawa nafsu ini bukan persoalan yang sekali-sekali kita dapatkan, karena ini kita berhadapan dengan suatu hal yang terjadi dalam keseharian kehidupan kita loh. Jadi ketika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang harus kita lakukan adalah kita diingatkan dan mau terus menerima hal-hal yang baik. Ya dari mana nih? Ya salah satunya adalah bagaimana kita memahami firman Tuhan ini dengan segala dengan segala kehidupan kita berusaha untuk benar-benar memahami itu semuanya. Sehingga jangan sampai hawa nafsu kita malah mengendalikan diri kita. Kan kita yang harus mengendalikan diri kita, bukan hawa nafsu kita yang mengendalikan kita. Tolong puaskan aku, dan puaskan aku. Tetapi bagaimana cara kita untuk yuk kita ngerem nih bersama-sama. Kalau memang suatu hal itu baik, kalau rem itu menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan persekutuan kita, nyok tarik rame-rame bareng-bareng rem itu. Karena kadang-kadang kan seperti itu. Kalau kita naik motor sendirian, ya rem itu kita pakai untuk menyelamatkan diri kita.
Tapi kalau gerbong itu adalah gerbong kereta misalnya gitu, ketika harus menarik rem itu untuk keselamatan banyak orang juga. Jadi jangan sampai kita lepas rem kita itu udah membiarkan semuanya tertubruk sampai pada akhirnya mencelakakan semuanya. Baik diri kita, baik juga mencelakakan banyak orang yang ada di sekeliling kita. Karena ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi, yang juga harus kita selamatkan. Mungkin itu dulu, ada yang lain? Singkat. Tidak selalu gagal, Pak. Betul. Tidak selalu gagal, pasti ada juga berhasil. Kalau masih muda-muda, mungkin masih semangatnya, emosinya, keinginannya masih luar biasa. Tapi seiring waktu, kita belajar untuk bisa menguasai diri. Sehingga segala sesuatu yang kita hadapi dapat kita kendalikan sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali itu, Pak. Iya, betul. Tadi Mami bilang, ya kalau kita merasa bahwa saya belum bisa nih mengendalikan semuanya itu, ya usaha lagi, berjuang lagi gitu ya. Ayo tekan lagi. Karena kita tahu apa? Ya, yang paling gampang adalah cara menilainya adalah kira-kira dengan apa yang ada dari hawa nafsu kita itu, kira-kira orang sekeliling kita itu seperti apa responnya, dan dampaknya kepada orang sekeliling kita itu apa, gitu aja. Mungkin itu menjadi salah satu bagian bentuk ya keberhasilan kita bukan hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita ingini, tapi apakah yang kita ingini itu juga berdampak kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Begitu. Kira-kira Tuhan memberkati ibu-ibu, tetap sabar, tetap kuat, tetap fight. Jangan lupa injak rem. Kalau memang ada sesuatu hal yang harus kita injak, ya kita injak rem, gitu ya. Rem dulu, tahan dulu, sabar dulu, sambil terus berdoa dengan baik. Tadi kan ya, supaya apa? Ya supaya apa yang kita ingini, ya Tuhan sendiri akan mengabulkan semuanya itu. Kiranya Tuhan menyertai ibu-ibu dengan segala hikmatnya, dengan segala kekuatan yang dari Tuhan untuk melawan setiap hawa nafsu yang ada, lawanlah si iblis tadi, jangan biarkan iblis yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan sesama kita. Damai itu indah. Itu kata logo-logo yang ada di jalanan. Damai itu indah, tapi itulah yang kita lakukan. Semoga kita akan senantiasa hidup dalam kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Mungkin ada ibu-ibu yang mau didoakan pokok doanya. Silakan. Mungkin ada ibu-ibu, ada pokok doa khusus yang mau disampaikan. Untuk saudara-saudara kita yang kena COVID-19 khususnya. Juga untuk Ibu Nah yang berduka cita. Ya, terima kasih Mami. Mungkin ada lagi. Anak Rido yang sakit. Oh ya, yang di rumah sakit ya. Ya. Putrinya Ibu Elsie. Ibu Siane juga, Siane Mangundap, Bu Alex. Ibu Siane, ya. Mungkin nanti dirangkum oleh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta berdoa syafaat. Oke. Baik Ibu-Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan hadir memampukan kami semuanya dengan segala apa yang kami miliki pada saat ini. Yang kami sadari semuanya itu juga adalah bagian dari berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa
Tuhan hadir terus dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semuanya, untuk melalui hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, di mana godaan hawa nafsu ya Tuhan begitu besar, mengaruhi berbagai macam aspek kehidupan kami, yang hendak membawa kami menjauh dari kehendak Tuhan, menjauh dari sesama kami. Tuhan, dalam berbagai macam situasi dan kondisi, di mana persoalan-persoalan kami hadapi ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan itu begitu banyak hal yang harus kami sama-sama lakukan agar kami tetap ada di dalam jalan Tuhan. Olehnya kuatkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami ingini ya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan duniawi kami. Sehingga hidup kami boleh terus mempermuliakan Tuhan. Hidup kami boleh senantiasa ada, berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang bersyukur pada Tuhan atas pertemuan, perjumpaan kami pada saat ini dengan saudara kami, kaum perempuan di KP Sukabumi. Kiranya Tuhan juga menyertai seluruh ibu-ibu yang hadir pada saat ini, dengan segala kasih Tuhan, hikmat, dan karunia yang dari Tuhan saja. Juga bagi mereka yang tidak dapat hadir, karena dengan segala keterbatasannya, kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang nantiasa menjaga dan memelihara keberadaan ibu-ibu semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, semangat, nantiasa, cinta kasih, kesabaran untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam masa pandemi pada saat ini. Tuhan hadir terus bersama-sama dengan ibu-ibu, sehingga mereka ya Tuhan bersenantiasa merasakan kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dapat melewati berbagai macam persoalan dan perkara-perkara kehidupan yang dialami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang saat ini sedang berjuang isoman karena terpapar COVID-19. Mereka yang saat ini juga sedang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihannya karena berbagai macam penyakitnya, seperti Alfredo, Ibu Sene, dan saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan saat ini satu persatu. Tuhan yang mengerti dan memahami setiap keberadaan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, kiranya Tuhan hadir dan memberkati. Kiranya mereka boleh senantiasa hidup di dalam terang kasih Tuhan. Merasakan kehangatan Tuhan, memulihkan, menyembuhkan mereka dari setiap sakit, penyakit yang mereka derita. Tuhan yang memberikan penghiburan dan Tuhan yang senantiasa menopang keberadaan mereka satu persatu. Kami serahkan setiap upaya yang dilakukan, baik obat-obatan, makanan, minuman, masa isoman, dan yang lainnya, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa secara khusus juga untuk keluarga Ibu Enah atas keberadaan duka cita yang dialaminya karena menantu kekasih telah berpulang kepada Tuhan. Tuhan juga yang kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Cinta kasih Tuhan merangkul mereka dalam setiap kesedihan yang ada, sehingga mereka boleh pulih dari kedukaannya dan menatap masa depan dengan terus ada dalam pengharapan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para suami, kiranya Tuhan juga terus memberkati dalam keberadaan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keseharian, bila mana pergumulan yang dihadapi, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan, di saat ini, untuk anak-anak, baik dari yang kecil sampai yang dewasa. Tuhan berkati juga mereka satu persatu dalam keberadaannya masing-masing. Jagai dan lindungi mereka ya Tuhan.
Mampukan mereka untuk senantiasa dapat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Berikanlah mereka keberhasilan ya Tuhan, tetapi biarlah ya mereka lebih dari itu ya Tuhan, mereka boleh tetap hidup takut akan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kami serahkan juga seluruh pelayanan di gerejamu di tempat ini, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami boleh lakukan di masa pandemi ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasannya, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami boleh terus melakukan karya pelayanan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah jemaatmu di GKP Sukabumi, bahkan juga di tengah lingkungan sekitar kami. Ada begitu banyak juga harapan-harapan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bawa semuanya itu dalam tangan kasih-Mu, bila yang baik, yang adalah kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap harapan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada malam hari ini ketika kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyertai dalam keberadaan kami masing-masing, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Seluruh doa, harapan yang kami bawa pada saat ini, kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya mengajak kita semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code, menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan kita semua ke kotak yang tersedia di gereja dengan menuliskan amplop kebaktian KPP. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah KPP online hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 279 ayat 1 sampai dengan 3, semua orang inginkan kebenaran. Inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Mazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya
kita akan terima berkat. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kendalikanlah setiap hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dengan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Kajen. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya yang sudah bisa menguatkan ibu-ibu GKP khususnya di masa pandemi ini ya, supaya tidak terbawa hawa nafsu, jadi tetap sabar. Begitu. Terima kasih juga untuk Ibu Cita untuk melayani liturgi kita pada sore menjelang malam ini. Sebelumnya Kak Cita kita foto dulu ya? Ya, boleh. Saya pandu ya. Iya, semangat. Silakan dibuka Ibu-ibu. Ibu-ibu dibuka. 2 kali ya, karena ini ada lumayan banyak. Oke. Ada kalian. Senyum Ibu-ibu. Ya, saya hitung ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu-ibu semua. Terima kasih. Kita akan lagi di KPP. Sampai ketemu dengan 2 minggu lagi. Oke, ya sampai ketemu Ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Dadah. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih Bapak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.